Shalom, selamat siang. Saya Rusmin Suwandi. Saya bertugas bagian backend. Ini peran saya akan jelaskan tugas saya di bagian backend. Peran saya adalah mengelola proses yang berjalan di belakang layar, seperti menghubungkan website dengan database, membuat sebuah sistem login, mengelola data, serta memastikan setiap fitur dapat berjalan dengan aman dan lancar. Meskipun tidak terlihat langsung oleh pengguna, backend sangat penting untuk mendukung fungsi utama dari aplikasi atau website yang kita buat. Mungkin penjelasan singkat dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Agung Indrawan dengan NIM 22 10 11 40 17 10 dari kelompok 2. Di sini saya berperan sebagai front end, yaitu di mana saya merancang UI UX, lalu juga mengkoordinasikan dengan para back end agar menjadikan tampilannya user friendly dan juga mudah digunakan beserta teman-teman yang lainnya juga. Dan di beberapa bagian juga saya sebagai testing. Lalu di sini kita langsung masuk saja. Di sini ada tampilan indeks PHP atau loginnya. Di sini ada seperti biasa username, password, dan juga bila sudah selesai kita klik login. Di sini ada page register, yaitu kita bisa membuat akun dengan username, password, email, dan juga konfirmasi lagi password bila ada kesalahan penulisan. Lalu di sini ada dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat tugas-tugas apa saja yang lagi kita kerjakan dan apa saja yang sudah selesai. Di sini ada juga tampilan menambahkan tugas lainnya, seperti entah itu tugas personal pribadi atau tugas kelompok, terserah Anda. Lalu di sini juga kita bisa mengedit tasnya. Kalau misalnya ada salah-salah di nama tesnya atau nama tugasnya, bisa diganti tanggalnya, statusnya, dan juga namanya. Lalu di sini juga ada kategori manajemen. Kategori di sini kita bisa membagi tugas kita oleh beberapa faktor, kayak contoh misalnya tugas lagi kerja, tugas lagi kuliah, atau tugas lagi di mana terserah Anda gitu, kursus bahasa atau dan lain-lain seperti itu. Dan juga kita bisa menambahkan kategori, entah itu kategori yang baru, masak ataupun olahraga dan lain-lain aktivitas lainnya. Di sini kita bisa edit kategori kalau misalnya ada salah nama atau salah input. Lalu langsung saja kita mendemonstrasikannya. Di sini karena sebelumnya saya sudah membuat akun, langsung saja saya masukkan untuk mendemonstrasikannya. Di sini ada tampilan task dashboard seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada task. Terus juga ada sebelum kita menginput tugas kita ada di task ini, kita tambahkan dulu kategorinya untuk lebih jelasnya gitu. Di sini saya sudah membuat sebelumnya olahraga. Kita tambahkan contoh misalnya masak. Create kategori. Sudah. Lalu kita ada deh tugasnya, kita tambahkan tugasnya. Contoh misalnya masak nasi goreng. Kategorinya masak, terus juga statusnya masih aktif. Untuk tanggalnya itu kita menyesuaikan tanggal yang sekarang ya. Entah itu kita misalnya tanggal di hari sekarang ataupun kita mau ngerjainnya besok, lusa, atau kapan, bisa diatur di tanggalnya dan tahunnya. Deskripsinya itu maksudnya ini tuh opsional gitu ya, mau diisi atau tidak, misalnya asin atau bumbu baru gitu misalnya. Create test. Nah, di sini sudah jadi aktif, tugas yang aktif dan total semua tugas, dan di sini total tugas yang selesai. Misalnya di sini tugas yang push up nih, olahraga nih udah selesai. Nah, dia auto input sudah selesai tugasnya. Dan kalau misalnya kayaknya tugas yang olahraga ini ada salah nama dah, bisa kita ubah. Kita misalnya salah nama nih, kita misalnya maunya squat, boleh save change.
sudah di save, sudah berhasil, misalnya sudah selesai, nah complete tasnya. Dan bila ada kesalahan yang lain yang menurut Anda kurang oke lah gitu, bisa di delete, hapus tugas ini ya. Nah tugasnya yang baru saja, yang masak tadi kita buat, kita bisa checklist kalau sudah selesai. Kalau bisa ada kesalahan-kesalahan lain seperti yang tadi, bisa kita edit di tombol yang sebelah sini, bisa kita hapus juga. Nah, sekian mendemonstrasikan aplikasinya. Kalau sudah, kita bisa pencet logout. Sekian dari saya, Muhammad Agung Indrawan sebagai front end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Laja dengan NIM 221011401318. Di sini di proyek kami, yaitu proyek tentang tulis, saya mendapat bagian yaitu membuat database. Nah, di dalam database tulis ini ada 3 tabel. Yang pertama ada tabel kategori, yang kedua ada tabel pengguna, yang ketiga ada tabel tugas. Di tabel kategori itu ada kolom ID kategori, ID users, dan nama kategori. Dan di tabel pengguna ada ID pengguna, user, email, dan password. Dan yang ketiga ada tabel tugas yang isinya ID tugas, ID pengguna, ID kategori, nama tugas, status, deadline, waktu tugas, dan deskripsi tugas. Di tabel tugas ini saling berkaitan dengan 2 tabel tadi. Yang pertama ada tabel kategori dengan mengambil ID kategori, dan tabel pengguna dengan mengambil ID pengguna. Itu ada ID pengguna, username, email, password, dan kriteria juga. Di tugas itu ada ID tugas, ID pengguna, ID kategori, nama tugas, status, deadline, waktu input, deskripsi tugas. Dan di tugas ini terhubung dengan tabel pengguna dan kategori dari ID kategori dan ID pengguna. Demikian presentasi tentang database yang kami gunakan. Lebih dan kurangnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa Detania dari kelas 07 TPLP 017, mahasiswa aktif di semester 7 dengan mata kuliah pemrograman web 2. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya apa saja. Yang pertama, tugas saya adalah sebagai testing dari aplikasi tersebut apakah berjalan sesuai analisa awal. Dan setelah saya coba itu nggak ada kendala sama sekali dan sesuai perancangan awal. Lalu tugas saya adalah penyusunan laporan akhir, yaitu pembuatan laporan terkait apa saja isi dari aplikasi tersebut. Baik, lanjut saya akan menjelaskan aplikasinya, aplikasi website Todoist yang udah dibuat dengan tim kami. Baik, lanjut, videonya bakal saya taruh di sebelah atau setelah ini akan saya kasih video saya. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya Nazwa Ditania ingin mencoba aplikasinya dan menjelaskan apa saja kegunaan aplikasinya. Setelah meregistrasi akan ada notifikasi seperti ini, yaitu registrasi berhasil, silakan login. Maka kita lanjut ke menu login. Setelah ke menu login, masukin username yang telah saya isi tadi, yaitu Tania. Lalu passwordnya juga Tania 1, 2, 3. Lalu lanjut kita login di sini. Nah, nanti di sini itu ada kategoris, terus juga ates atau tambah tugas. Di sini kategorisnya di sini bisa ditambahin kayak add kategori, misalnya kita ada pekerjaan, personal atau shopping. Contohnya kita di sini tulis kuliah. Nah, di sini bisa create kategori,
Lanjut, kita add kategori di sini. Ini bisa ditambahin kan. Nah, di sini juga kuliah save change bisa diiniin, bisa dihapus juga. Nah, teman ini kita cancel, kita bisa balik back ke sini. Lanjut. Nah, kalau tes di sini kita tinggal masukin aja. Kayak misalnya set kategorinya tadi kan udah aku masukin tuh kuliah. Lanjut di sini tugasnya tuh misalnya project pemrograman. Nah, di sini ada project pemrograman, cuman di sini belum ada isinya, bisa diedit juga. Nanti misalnya statusnya itu belum, jadi masih berjalan aktif. Nah, di sini tinggal kita masukin due date-nya misalnya di tanggal 25 bulan misalnya 25 bulan 2025. Nah, deskripsinya di sini tugas Nazwa. Nah, setelah di save change, nanti di sini ada active test buat menjelaskan kalau ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, nanti tinggal di checklist aja. Kalau udah di checklist menandakan dia itu udah selesai. Jadi tugas yang dia kerjakan itu udah selesai. Dan ini pindah kategori menjadi komplit. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Syunda Putri Kurnia dengan NIM 221011402225. Saya kelompok 2 bertugas atau berperan sebagai backend developer yang dimana saya membuat logic backend untuk bagian sistem CRUD kelola tugas. Dan di sini adalah codingannya. Ini edit. Terus di bagian sini juga ada delete dan juga create. Dan ini untuk tampilan websitenya. Sekarang di sini Denis Yunda. Nah, di sini di bagian saya yaitu di my task untuk nambah tugas. Di sini misalnya kita input yang sudah ada aja, history. Terus di sini kategori kuliah, misalnya di sini tanggal 20 Desember, deskripsinya tugas akhir KAP. Di sini create task dan sudah berhasil menambahkan. Dan juga di sini bisa edit dan bisa hapus juga. Jika sudah selesai tugasnya bisa di checklist dan tampilannya akan seperti ini. Di sini saya coba delete dan berhasil di delete atau dihapus. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Bagus Sudrajat dengan NIM 221011401641. Saya di sini sebagai backend developer. Di sini saya membuat 3 tabel, yaitu yang pertama ada kategori, pengguna, dan tugas. Di dalam kategori ini ada 4 kolom. Yang pertama ID kategori, ID user, nama kategori, dan tanggal pembuat. Terus yang kedua itu ada pengguna atau user. Di sini yang pertama ada ya di pengguna, username, email, password, dan tanggal pembuat. Yang terakhir itu ada tugas. Tugasnya ini untuk tasknya itu. Yang pertamanya ada ID tugas, ID pengguna, ID kategori, nama tugas, status, deadline, waktu input, dan deskripsi tugas. Sekarang saya akan mencoba mendaftar user. Mari kita ke tampilan websitenya. Saya akan coba di sini tulis nama Maulana.
email maulana@gmail.com, passwordnya Maulana juga. Oke, di sini registrasi berhasil. Lanjut ke menu login. Tadi kita udah buat, yaitu namanya Maulana, passwordnya juga sama. Nah, di sini langsung masuk ke tampilan dashboard, yaitu halaman utama. Di halaman utama itu ada total text, active text, dan complete text. Nah, di sini tadi yang user yang kita buat tadi akan masuk ke tabel pengguna. Nah, sudah lihat kan? Maulana, email maulana@gmail.com. Passwordnya ini di hashing dan tanggal pembuat 2025 jam 4.16.4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.